Salam jumpa, kembali bersama saya Maria Makulata dalam program Da Inspirasi. Menaikkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, keterbatasan usia serta fisik yang tidak lagi memungkinkan untuk beraktivitas lebih membuat sebagian besar lansia yang tinggal di Panti Werda hanya dapat duduk serta berkeliling di lingkungan panti. Tak jarang rasa bosan kerap menghampiri. Untuk menghibur serta mengembalikan semangat lansia, relawan suci dengan rutin mengunjungi para lansia yang tinggal di Panti Werda. Salah satunya Panti Werda yang berada di Bandung, Jawa Barat. Tertawa, bergembira, serta bersenang-senang ekspresi kebahagiaan para lansia ketika relawan suci berkunjung. Liputannya berikut ini. Relawan Suci Kantor Penghubung Bandung berbagi kasih melalui kegiatan kunjungan kasih ke panti sosial. Dalam kesempatan kali ini, tempat yang disambangi adalah Panti Werda Nazaret. Panti yang berlokasi di Jalan Cikutra nomor 7 Bandung ini dihuni oleh 33 oma. Tujuan saya akan mengajak oma-oma bergembira ria karena ini menjelang Natal. Sebagian besar penghuni panti ini Katolik. Jadi saya ingin membagikan hadiah Natal kepada oma-oma itu. Kita nyanyi-nyanyi dan bagi hadiah supaya oma-oma itu bergembira lah. Para relawan suci berinteraksi dengan para oma, menanyakan kabar untuk mengetahui kegiatan sehari-hari mereka. Berbagai pelayanan pun diberikan kepada para oma. Di antaranya adalah mempersembahkan nyanyian isyarat tangan, bernyanyi bersama, memijat, serta melakukan senam jari untuk menjaga kesehatan. Selain itu, para relawan suci pun turut membagikan bingkisan kepada para oma. Tanggapannya sangat luar biasa sekali karena kelompok ini memang sukarelawan yang kelas tinggi ya, bisa dikatakan kelas tinggi dan sungguh luar biasa. Jadi oma sangat senang dengan kehadiran, apalagi dengan lagu-lagu Mandarin, seakan-akan dibawa kembali ke alamnya waktu masih muda. Lihat saja itu tadi, wajah-wajahnya baru ceria semua. Adanya kegiatan kunjungan kasih menyentuh perasaan hati para oma. Ini adalah pendekatan dari hati ke hati, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Mereka merasakan kebahagiaan karena para relawan setia senantiasa memberikan kasih sayang dan perhatian. Harapan saya semoga kunjungan kasih selanjutnya yang akan datang sering datang ke sini dan juga barangkali ada yang berusaha, ya usaha apa-apa, semoga maju sukses. Para relawan suci senantiasa menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Selama ada niat yang tulus, akan selalu ada waktu bagi siapapun untuk berbuat kebajikan. Rangga Setiadi, Hendra Gusnadi, Dai TV, Bandung. Bagi anak-anak yang terlahir dalam keluarga mampu, mengenyam pendidikan serta mendapatkan fasilitas yang baik tentu hal biasa. Semua kebutuhan telah disediakan oleh orang tua tanpa perlu berusaha. Namun, kondisi berbeda terlihat pada anak-anak yang berada di saung rumah tawon. Ya, mayoritas anak-anak ini berasal dari kaum marginal. Jangankan memikirkan pendidikan anak-anak mereka, memenuhi kebutuhan sehari pun dirasa sulit. Latar belakang inilah yang menjadi alasan utama relawan suci memberikan perhatian lebih kepada komunitas rumah saung tawon, agar kehidupan anak-anak di komunitas ini lebih terarah. Liputannya berikut ini. Canda tawa serta kebahagiaan begitu terasa di saung tawon Polres Tangerang kali ini. Disinilah anak-anak yang sebagian berasal dari keluarga prasejahtera bermain dan belajar.
Melihat perlunya perhatian kepada anak-anak di sini, relawan Seci pun turut memberikan kepedulian. Salah satunya dengan rutin melakukan kunjungan ke Saung Tawon. Berbagai kegiatan diberikan untuk menumbuhkan rasa semangat belajar dan mencintai lingkungan. Kita melakukan kunjungan kasih ke sini ya tujuannya kita mau menyemangati mereka anak-anak supaya mereka di usia yang sekolah ini mereka tetap semangat untuk sekolah, tetap semangat untuk belajar. Karena belajar dan sekolah itu adalah modal utama buat mereka nanti ke depannya. Jadi kita berharap melihat anak-anak ini dengan dikasih motivasi mereka semakin sadar betapa pentingnya sekolah dan belajar, ya berharap mereka juga bisa sukses di sekolah. Kunjungan ini juga memberikan kesan tersendiri bagi Jessica Febri. Siswi kelas 2 SMA Cinta Kasih Seci ini pun merasakan banyak pembelajaran dengan keterlibatannya dalam kegiatan ini. Hal positif yang ia dapatkan akan dibagikan kepada teman-temannya di sekolah. Kita datang ini kan di hari Minggu. Biasanya hari Minggu itu orang pasti pada malas bangun siang. Apalagi anak-anak kan lebih milih untuk main sama teman-temannya, tetangganya, tapi mereka lebih milih untuk belajar ke saung ini, nungguin kita. Malah mereka udah standby duluan daripada kita nggak perlu manggil-manggil lagi. Mereka itu benar-benar semangat untuk belajarnya itu tinggi banget. Jadi kita nggak boleh nyanyain mereka, kita harus berikan yang lebih baik buat mereka. Jadi saya kesini itu rasanya bahagia banget, bersyukur banget. Saya justru malah mau manggil teman-teman yang lain juga biar teman-teman yang lain bisa ngerasain apa yang saya rasain kayak gini. Kegembiraan ini juga dirasakan oleh murid rumah belajar Saung Tawon, Guntur. Ia merasa bersyukur dapat bertemu dengan para relawan, sehingga bisa mendapatkan banyak pelajaran yang dibagikan kepada adik-adiknya di Saung Tawon. Perasaannya senang, terus selain motivasi buat saya, buat orang banyak juga, buat adik-adik saya, buat motivasi lagi ke depannya. Terima kasih buat Buddha Suci, karena dengan adanya acara ini kita bisa belajar, dan belajar. Memberi itu kebahagiaan yang tersendiri ya. Jadi selain bahagia buat diri sendiri juga. Pembelajaran yang diberikan relawan dituangkan dalam berbagai permainan, isyarat tangan, dan cerita inspiratif. Merangkul para anak dengan cinta kasih, inilah yang terus diberikan relawan Seci. Dalam memberi ya, saya paling memberi ilmu aja, ilmu mengajarkan matematika, PR gitu ya. Terus mengasih motivasi buat yang udah nggak sekolah, terus sama pengarahan supaya jangan sampai generasi selanjutnya yang nggak baik kayak memakai narkoba, minum minuman keras, merokok itu tidak ada di benak saya. Sejak adanya perhatian dari relawan Seci, perlahan-lahan perubahan pun terlihat dari anak-anak di Saung Tawon. Perilaku kita berubah. Dari hal yang kecil aja perilaku kita, cara attitude kita itu udah berubah. Dari hal-hal kecil aja udah berubah. Nah, contohnya kayak kita masuk harus hormat bendera, menghargai negara Indonesia. Nah, memberi salam, menghormati sesama gitu. Makan minum harus duduk gitu. Jadi biar lebih sopan dan sehat. Buddha Suci memotivasi saya memotivasi orang banyak. Ya, Buddha Suci kan di rumah Tawon. Nah, memotivasi anak-anak Tawon. Nah, jadi saya memotivasi orang yang di luar rumah Tawon. Semangat untuk berbagi pada sesama harus terus dikembangkan, bukan hanya dengan materi, namun bisa juga dengan kunjungan kasih seperti ini. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan keharmonisan antar manusia dapat terwujud. Halim Kusni, Dai TV, Tangerang, Banten.
Jadikan orang lain sebagai cerminan bagi diri sendiri, ya. Singkat kata, di sini saya pada saat turun mengambil liputan, saya berkaca, entah itu kepada penerima bantuan ataupun relawan yang turun berkegiatan pada hari itu. Jadi di sini saya kebaikan-kebaikan dari mereka itulah yang menjadi cerminan buat saya untuk memacu diri saya berbuat menjadi lebih baik lagi. Pemirsa adalah lebih bijaksana memandang masyarakat dengan rasa percaya dan cinta kasih daripada dengan kekhawatiran. Sekian program Da Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.